Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu. Perkenalkan, saya Salwa Karunia Fitri, dan kali ini saya akan memaparkan pembahasan terkait dengan manajemen diklat. Garis besar pokok bahasan kita, yang pertama itu adanya konsep manajemen diklat, kemudian kurikulum diklat, selanjutnya yaitu metode diklat, selanjutnya yaitu instruktur diklat, terakhir yaitu sarana diklat. Manajemen diklat merupakan suatu pengelolaan pelatihan yang dilakukan baik kepada karyawan ataupun masyarakat dalam rangka untuk menjamin apakah pelatihan tersebut dilakukan terhadap objek sasarannya itu yaitu karyawan atau masyarakat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan atau diklat tersebut. Tujuan dari diklat atau pelatihan ini yaitu secara umum untuk memberikan kesempatan kepada personil atau karyawan atau masyarakat tadi itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kepemimpinan, di mana itu nanti diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini yaitu adanya manfaat dari diklat. Manfaat dari diklat itu ada dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi individu dan juga segi organisasi. Kalau dari segi individu, yang pertama yaitu menambahkan wawasan pengetahuan tentang perkembangan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, dimana yang kita ketahui bahwa organisasi itu harus bersifat dinamis, tidak statis. Maka dari itu, setiap organisasi pasti perlu melakukan perkembangan atau perubahan. Yang selanjutnya yaitu menambah wawasan tentang perkembangan lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan organisasi. Yang ketiga yaitu menambah pengetahuan bidang tugasnya. Jadi di diklat ini nanti bakalan pelatihannya itu apa sih tujuan utama atau tujuan umum yang akan dicapai, nah terkait dengan bidang atau tugas pekerjaan si karyawan ini. Selanjutnya itu menambah keterampilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya, meningkatkan kemampuan komunikasi antar sesama, meningkatkan kemampuan mengenai emosi, dan juga meningkatkan pengalaman memimpin dari segi organisasi. Nah, manfaat adanya pelatihan atau diklat ini bagi organisasi, yang pertama yaitu menyiapkan petugas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sekarang. Seperti kita ketahui, pasti adanya perubahan jabatan atau adanya rotasi di dalam suatu organisasi. Jadi tidak dia saja yang memimpin, tapi pasti ada regenerasi selanjutnya, sehingga bagi organisasi itu menyiapkan petugas atau pimpinan yang akan menduduki jabatan selanjutnya. Yaitu yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga itu merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya, yang dimana maksudnya itu untuk pengembangan organisasi tersebut. Selanjutnya meningkatkan kemampuan berproduksi atau produktivitas. Jadi kinerja dalam suatu organisasi tersebut itu lebih produktif, efektif, dan juga efisien, sehingga lebih dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Sini ada sasaran dari diklat pendidikan, di mana manajemen diklat itu mempunyai ada 7 sasaran. Yang pertama yaitu atau manusia, di mana manusia ini itu dimaknai sumber daya manusia yang anggotanya itu sivitas akademika lembaga kepelatihan seperti dosen, widyaswara, trainer, peserta diklat, staf administrasinya, dan tim pengelola dari lembaga kepelatihan itu. Mereka pada umumnya itu terlibat aktif dan mengerjakan tugas pokok dan fungsi mereka dalam melakukan pencapaian tujuan dari lembaga. Selanjutnya itu ada mesin atau mesin ini merupakan semua peralatan atau media belajar dan juga fasilitas seperti gedung. Nah, gedung ini di dalamnya mencakup adanya kelas-kelas, kemudian adanya bengkel, laboratorium, di mana lembaga pelatihan yang baik biasanya itu memiliki alat-alat bantu mesin yang bisa membantu tercapainya proses belajar mengajar di lembaga kepelatihan ini. Selanjutnya itu ada metode. Nah, dalam rangka melaksanakan kepelatihan ini, metode ini biasa digunakan oleh para instruktur atau narasumber.
Misalnya nanti kita akan bahas terkait dengan metode-metode ini. Selanjutnya ada material. Nah, material ini yang dimaksud dengan material itu di dalamnya itu ada terkait dengan bahan ajar atau materi ajar, kemudian bahan praktek yang digunakan misalnya untuk praktikum di laboratorium, kemudian peserta diklat yang datang ini menjadi faktor pengguna layanan diklat, merupakan material hidup yang perlu dilatih dengan pengetahuan inovatif sehingga menjadi manusia lebih profesional dan produk di bidang keahlian masing-masing. Jadi peserta diklat itu bisa juga termasuk dalam material. Selanjutnya itu money atau uang, yaitu semua dana yang digunakan untuk membiayai program kegiatan di lembaga diklat, di mana dana ini pastinya harus kita rencanakan terlebih dahulu sehingga kegiatan diklat yang akan dilaksanakan itu bisa lebih terarah dan juga bisa lebih efektif dan efisien gitu. Selanjutnya itu pasar atau market. Nah, pasar atau market ini yaitu masyarakat yang menggunakan hasil dari lembaga kepelatihan yang bisa dibedakan hasil produk dan layanan lembaga diklat. Maksudnya, masyarakat pengguna ini mungkin sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah ataupun para stakeholder atau pengambil kebijakan yang secara periodik atau kontinu menggunakan hasil dari program kegiatan yang direncanakan oleh lembaga diklat. Selanjutnya itu ada milieu atau lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan masyarakat lingkungan di sekitar kampus di mana lembaga kepelatihan berada. Jadi, masyarakat ini merupakan komunitas yang memerlukan jasa layanan dari lembaga dan mereka akan memperoleh manfaatnya ketika para peserta diklat itu menjadi lebih berdaya guna dan menjadi masyarakat yang produktif di bidang keahlian masing-masing. Jadi lingkungan ini termasuk masyarakat yang anak-anaknya belajar di dalam lembaga tersebut atau lembaga kepelatihan tersebut. Kurikulum ini pada umumnya diartikan juga sebagai rencana pembelajaran. Nah, kurikulum diklat ini berarti rencana pelatihan yang akan digunakan dalam proses kegiatan pelatihan atau di suatu lembaga atau instansi. Kurikulum ini disusun melalui perumusan tujuan pembelajaran, penentuan pengalaman belajar yang harus disediakan untuk mencapai tujuan, kemudian pengorganisasian pengalaman belajar secara efektif dan efisien, serta penetapan kriteria untuk mencapai pencapaian tujuan tersebut. Nah, di mana sehubungan dengan itu, otomatis para penyelenggara dan juga pelaksanaan pelatihan itu termasuk adanya tutor, widya suara, pelatih itu perlu memahami dan memiliki kemampuan untuk merancang kurikulum pelatihan. Rancangan kurikulum pelatihan ini bisa kita langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama itu kita harus menganalisis kebutuhan pelatihan, kebutuhan belajar, sumber-sumber, dan kemungkinan kendala dalam pelatihan. Yang selanjutnya yaitu penyusunan tujuan dari pelatihan, penyusunan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini bisa jadi seperti adanya modul ataupun adanya bahan ajar. Selanjutnya yaitu pemilihan dan penetapan metode, teknik, media, dan alat evaluasi hasil pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penetapan rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ada yang namanya metode. Kita harus tahu nih metode apa yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan pelatihan nanti. Nah, yang pertama yaitu ada on the job training. On the job training yaitu merupakan melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Jadi keunggulannya itu transfer pengetahuannya itu lebih transfer pengetahuan atau keterampilannya itu lebih cepat, mengingat peserta latihan itu berada di tempat pekerjaan yang sesungguhnya sehingga dia bisa dapat menerapkan atau mengaplikasikan secara langsung yang sudah dipelajarinya dalam pelatihan. Nah, ada JIT atau Job Instruction Training. Nah, Job Instruction Training ini adalah suatu teknik atau bukan program yang dapat disesuaikan dengan usaha latihan bagi semua pegawai dalam program of the job maupun on the job training. Jadi OJT ini yaitu dirancang untuk memberikan bimbingan dan latihan keterampilan on the job training kepada lapisan pegawai.
selanjutnya yaitu ada pengajaran di ruang kelas. Nah, ini seperti biasa pengajaran yang biasanya itu melibatkan adanya pelatih ataupun coaching ataupun instruktur atau widya suara yang biasanya memberikan ceramah kepada kelompok orang di suatu kelas. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Simulasi ini bisa jadi itu seperti praktek, atau dia peserta pelatihan itu merealisasikan seperti keadaan yang sebenarnya atau apa yang sudah dibahas kemudian kita praktekkan metode simulasi ini. Ada pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku ini yaitu suatu teknik yang paling efektif untuk mengajarkan berbagai keterampilan antar pribadi. Metode vestibule atau balai. Jadi suatu balai atau vestibule ini adalah ruangan isolasi atau terpisah yang digambarkan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu pekerjaan. Metode ini metode pelatihan yang paling cocok bagi peserta yang dilatih dengan macam pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. Biasanya pelatihan metode ini itu dilaksanakan beberapa hari sampai dengan bulan, tergantung pada materi yang ingin disampaikan dan pastinya diawasi oleh instruktur. Selanjutnya yaitu ada metode belajar campuran. Metode belajar campuran ini karena adanya keterbatasan online terkait dengan teknologi, biasanya orang-orang yang dilatih ini melakukan hubungan tatap muka dengan para instruktur dari pembelajaran lain dan ketidakmampuan para organisasi menentukan waktu yang tidak terjadwal selama hari kerja untuk menyediakan pembelajaran dari desktop. Biasanya banyak organisasi pindah ke pendekatan pembelajaran campuran. Jadi metode ini menggabungkan pembelajaran online dan juga pembelajaran tatap muka serta metode lain untuk menyebarkan materi pembelajaran. Biasanya ini campuran, jadi ada online, ada offline seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran atau learning management system. Ini biasanya untuk memberikan kemampuan untuk mengelola, mengirim, dan melacak aktivitas-aktivitas pembelajaran kepada organisasi, manajer, dan pelatih. Biasanya ini lebih populer jadi karena beberapa alasan. Yang pertama, mengurangi biaya lainnya yang berkaitan dengan pelatihan, kemudian mengurangi waktu penyelesaian program, meningkatkan keterjangkauan para organisasi untuk pelatihan di seluruh organisasi, dan juga LMS ini memungkinkan berbagai organisasi untuk melacak aktivitas pembelajaran pada organisasi. Nah, maksud dari LMS ini seperti kayak e-learning yang kita gunakan sekarang. Yang selanjutnya itu metode membangun kelompok. Nah, membangun kelompok ini atau team building. Jadi orang-orang memang di peserta pelatihan itu dibagi menjadi beberapa kelompok seperti itu. Dan nanti ada suatu kasus atau bisa jadi dilakukan pemecahan masalah di situ seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan tim. Pelatihan tim ini menyelaraskan kinerja para individu yang bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. Biasanya ini pada sektor militer dan swasta yang memikirkan pembangkit tenaga listrik dan penerbangan komersial, dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja kelompok atau tim, sehingga dia bisa penyelarasan berbagai aktivitas individu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, berbagai strateginya misalnya ada pelatihan silang, pelatihan koordinasi, dan juga tim leader training. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi dan contoh. Jadi, suatu demonstrasi ini menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan. Metode ini melibatkan penguraian dan memeragakan sesuatu melalui contoh-contoh. Seperti itu. Selanjutnya ada metode magang. Nah, metode magang ini suatu pembekalan yang dilakukan untuk pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh pakar atau ahlinya untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya, dan biasanya membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Dalam suatu pelatihan atau diklat itu ada yang namanya instruktur. Instruktur apa sih? Jadi instruktur adalah orang yang menyampaikan suatu ilmu dalam pendidikan informal, di mana orang tersebut memiliki peran aktif dalam peran si peserta didiknya. Instruktur ini bisa terdiri dari instruktur, PSM, tenaga ahli, dan sebagainya, sesuai dengan
instansi masing-masing. Untuk menjadi seorang instruktur yang akan melatih atau mengajar pada pendidikan dan pelatihan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti dia memiliki kompetensi metodologi dan juga kompetensi teknis, dan dia bisa mendapatkan penugasan dari kepala lembaga pelatihan melalui surat penugasan. Ada jenis-jenis dari instruktur. Yang pertama itu ada instruktur terampil, di mana instruktur ini mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Selanjutnya ada instruktur ahli. Instruktur ahli ini mempunyai kualifikasinya profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Jadi syarat-syarat dari pelatih atau instruktur, yang pertama ada teaching skill dan komunikasi skill atau komunikasi yang baik tentunya. Selanjutnya ada personality authority, social skills, technical competence, dan juga stabilitas emosi. Kita lanjut ke sarana dan prasarana diklat. Seperti kita ketahui, sarana dan prasarana itu sudah kita pelajari sebelumnya, dimana kalau sarana prasarana ini pastinya untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien. Kalau di diklat itu sarana diklatnya adanya alat pengajaran, kemudian media pendidikan, kemudian bahan habis pakai untuk menunjang proses pembelajaran. Itu seperti kalau kita membutuhkan kita menjelaskan misalnya menggunakan spidol seperti itu atau kertas, itu berarti termasuk bahan habis pakai. Dan selanjutnya perlengkapan lain yang sekiranya dibutuhkan. Kalau prasarana dari diklat ini yaitu adanya ruang administrasi yang berguna seperti untuk daftar hadir bagi peserta didik atau peserta diklat, mohon maaf. Selanjutnya yaitu ruang penunjang seperti tempat ibadah, ruang serbaguna, koperasi, tempat parkir, dan juga kamar mandi. Kendala dalam melakukan menentukan media pelatihan, di mana media diklat ini itu untuk meningkatkan, mendukung, dan mengarahkan perhatian peserta pada materi pembelajaran yang disajikan. Nah, media ini harus mendukung pembelajaran dan digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta pelatihan. Ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu ada waktu, dimana keterbatasan waktu dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang beda durasi waktunya. Jadi ada beberapa kegiatan pembelajaran yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya atau memahami atau mentransfer ilmu terkait dengan kejuruan itu. Selanjutnya itu ada dana. Nah, dana ini yaitu penerapan metode-metode pengajaran dapat menyebabkan perbedaan penggunaan dana dalam menentukan media yang cocok. Biasanya kalau penggunaan dana ini orang-orang yang praktek juga ya, itu lebih banyak kayak misalnya di bengkel kayak gitu, itu kan pasti membutuhkan banyak alat-alat gitu kan. Dan yang selanjutnya yaitu sumber. Setiap media pasti menggunakan sumber yang berbeda dan hal inilah yang membutuhkan keterampilan tertentu. Jadi memang setiap kejuruan pastinya berbeda-beda media pembelajaran yang digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.